Saudara, penangkapan pemain judol yang raih untung dengan mengakali kelemahan sistem situs judi online atau dengan kata lain merugikan bandar ini ramai di media sosial. Banyak warganet curiga polisi menangkap pemain judol itu karena permintaan bandar judi yang dirugikan oleh komplotan ini. Bagaimana menjelaskan kasus ini meski Polri sudah mencanangkan perang terhadap judol, masih banyak situs judi online yang terus bermunculan dan meresahkan masyarakat. Kita ulas bersama dengan penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, dan pengamat kepolisian dari ISES, Bambang Rukminto. Selamat malam Pak Arianto. Selamat malam Mbak Friska. Selamat malam juga Pak Bambang, sehat? Mohon di-unmute dulu Pak Bambang. Tampaknya belum keluar. Sudah terdengar. Sudah. Pak Bambang, ini kan ramai sekarang ya di media sosial, warganet bertanya-tanya, apa ini yang dilindungi tanda kutip adalah bandar? Apa yang harus dijelaskan sejelas-jelasnya oleh Polri? Ya, apa yang tadi disampaikan oleh Dir Cyber terkait penangkapan 5 pemain ini di persepsi masyarakat ini mengkonfirmasi asumsi-asumsi selama ini bahwa kepolisian terlibat dalam membackingi bandar judi online. Karena yang selama ini ditangkap itu rata-rata adalah pemain di kelas bawah, operator di kelas bawah. Dan kemudian ketika kasus di Jogja ini menyangkut mereka yang meretas situs judi online, tentu ini akan menjadi pertanyaan siapa yang melaporkan mereka. Tentu yang melaporkan adalah pihak yang paling dirugikan. Dalam tanda kutip hal ini adalah bandar judi online karena setoran-setoran judi online ini tidak bisa masuk ke rekening bandar judi online. Makanya penangkapan ini mengkonfirmasi asumsi-asumsi selama ini bahwa kepolisian ini dalam tanda kutip berpihak pada bandar judi online. Karena selama ini nyaris bandar judi online, nama-nama bandar judi online ini tidak tersentuh sama sekali. Pak Bambang, meskipun polisi bilang bahwa ini berdasarkan aduan masyarakat. Ya, aduan masyarakat pun itu juga harus clear siapa yang mengadu gitu. Selama ini memang kepolisian menyampaikan dalih-dalih seperti itu. Ini karena aduan masyarakat. Kalau semuanya menyangkut aduan masyarakat, selama ini kinerja Direktorat Cyber itu apa saja? Karena kalau menunggu aduan masyarakat dan tidak ada aduan masyarakat, apakah mereka tidak bekerja? Seperti itu. Makanya siapa yang mengadu dalam konteks ini, siapa yang mengadu? Tentu mereka yang paling dirugikan. Asumsi yang muncul pasti adalah bandar judi online. Seperti itu. Makanya kalau berpikir lebih progresif ke depan, seharusnya Dir Cyber ini bisa mengajak kerjasama para pemain yang membobol situs judi online ini untuk melacak bandar-bandar judi online itu, seperti itu. Untuk membongkar siapa bandarnya begitu ya. Nah, saya ke Pak Arianto. Sebenarnya apa yang harus dijelaskan? Seperti yang jadi pertanyaan warganet, kalau aduan masyarakat kan banyak sekali, nggak jelas siapa pelapornya. Bandar juga masyarakat, pemain juga masyarakat, banyak yang bisa diatasnamakan masyarakat. Saya ingin menjelaskan akar permasalahannya ya. Permasalahannya sekarang begini. Polisi selama ini dicurigai oleh masyarakat bahwa kenapa bandar-bandar yang gede itu kan nggak pernah ditangkepin gitu ya. Sehingga polisi dituduh melindungi gitu kan. Dan kemudian ini kebetulan polisi sekarang menangkap pelaku judi. Pemainnya ya. Pemain. Tetapi kalau saya dengar kebetulan tadi saya telepon dengan ini ya Kadif Humas sana sehingga saya bisa menjelaskan apa yang dikerjakan oleh mereka itu. Jadi polisi ini kemarin itu kan menangkap 5 orang pemain, tapi dia menggunakan 1 orang koordinatornya ya. Yang 4-nya itu adalah sebagai yang taruhan atau apa gitu. Kemudian dia menggunakan situs-situs yang ada dari bandar yang lebih tinggi lah kurang lebih gitu. Memanfaatkan gitu sehingga dia mengambil keuntungan dari itu. Itulah yang kemudian kalau menurut laporan daripada Kadif Humas tadi itu, dari laporan intelijen polisi, cyber, kemudian ditangkaplah orang itu, gitu kan. Oke, ditangkap. Nah, setelah ditangkap, kan yang ditangkap tuh hanya yang pemain yang kecil ini. Polisi belum mampu menangkap yang bandara yang gede itu tadi, yang menyediakan situs itu tadi. Inilah duduk permasalahannya. Masalahnya sekarang polisi tidak pandai menjelaskan pada masyarakat, malah inilah yang saya tangkap, gitu ya.
bahwa kami bukannya menangkap yang kecil-kecil saja, tapi kalau bisa yang gede gitu kan. Tapi yang gede kan belum bisa terdeteksi ini gitu. Sehingga rakyat menuduh bahwa ini orang membantu membongkar itu. Makanya ada dugaan backing itu. Backingan gitu tadi. Terus stigma bahwa polisi itu membackingi judi itu memang sudah melekat pada polisi kan. Nah ini suatu tantangan bagi polisi untuk membuktikan ini. Tetapi saya ingin menjelaskan di sini ya, apa yang dikerjakan oleh polisi Jogja itu, dia kan tidak pandang bulu lah. Pokoknya yang berbau judi itu dia tangkap. Gitu. Nah sekarang kebetulan yang ditangkap ya memang kelas-kelas masih kecil itu. Level pemain itu ya. Tapi dengan menangkap yang kecil ini maka kemudian akan bisa berefek kepada yang lebih besar, kurang lebih gitu. Nah dengan adanya kecurigaan ini menurut saya sudah tanya ke Barreskrim. Barreskrim sudah menurunkan cyber dari pusat sana untuk mendeteksi apakah ini ada main ini polisi yang sana tuh cuma nangkep ini untuk melindungi yang ini. Itu sudah di asistensi sekarang ini. Gitu. Jadi akan diusut juga soal itu ya? Iya, diperiksa apakah memang dia sudah maksimal itu melakukan tugas sesuai dengan SOP-nya atau ada yang dilindungi itu tadi. Itu Barreskrim sudah menurunkan situ. Tapi ini sekali lagi ya, ini problemnya adalah bagaimana kita menjelaskan kepada masyarakat. Dan kemudian framing daripada media itu sudah dibawa oleh asumsi-asumsi yang dulu itu ya. Jangankan di publik ya. Di kalangan kami sendiri, di lingkungan itu internal sendiri kan, ini gimana sih kalau gitu, itu suruh jadi pelatih aja dong gitu. Iya. Itu kayak gitu. Jadi ini ada skeptisme juga ya. Tantangan bagi polisi ya untuk menjelaskan. Jangan sampai kita sudah kerja baik-baik tapi masih dicap jelek gitu. Jadi pesan saya ya dari dulu, saya sejak masih dinas dulu kepada Kapolri, waktu itu saya masih stafnya Pak Kapolri, saya mengatakan Pak, polisi itu tidak cukup hanya kerja keras bisa menindak kejahatan. Tapi dia harus pandai menjelaskan pada rakyat apa yang dikerjakan itu, apa masalahnya dan bagaimana kita menanggulanginya. Nah, itu yang harus dibangun. Harusnya dijelaskan itu. Nah, sekarang kalau Barreskrim turun tangan, Pak Bambang, itu langkah yang tepat atau tidak untuk menjawab kekhawatiran dan keresahan publik soal ini? Ya, saya melihat upaya yang dilakukan Barreskrim tentu harus didorong ya. Hanya saja ini jangan hanya sekedar seremonial saja. Kalau seolah-olah Barreskrim yang turun kemudian semuanya selesai gitu loh. Fakta-faktanya kan selama ini apa yang dilakukan Barreskrim juga tidak menyentuh bandar-bandar judi online yang besar gitu. 3 tahun yang lalu misalnya muncul diagram konsorsium 303 juga nyaris tidak ada yang tersentuh. Kemudian ada nama inisial T misalnya seperti itu, ada petinggi partai, ada petinggi elit politik yang nama-namanya juga disebut tapi semuanya tidak tersentuh. Jangan sampai apa yang dilakukan oleh Barreskrim ini malah melegitimasi bahwa tidak ada upaya untuk benar-benar serius untuk melakukan pemberantasan judi online gitu. Karena logika masyarakat itu kalau para pemain di level bawah itu bisa ditangkap, seharusnya pengepul itu sudah bisa ditelusuri gitu loh, bahwa persoalan dia berada di luar negeri atau sedang di mana itu persoalan lain, tapi nama siapa yang terlibat terkait dengan jaringan judi online ini bisa disampaikan oleh polisi secara transparan seperti itu. Tapi kan selama ini nyaris tidak ada penjelasan dari kepolisian terkait langkah-langkah strategis atau kemajuan yang signifikan terkait pemberantasan judi online ini. Hanya lebih pada kuantitas penangkapan para pemain-pemain di level bawah seperti itu. Nah jadi kalau tadi Pak Bambang meragukan nggak sampai pengepul, nggak sampai bandar yang dicokok oleh polisi. Itu tadi yang disampaikan Pak Bambang itu tadi. Itu cerminan daripada kesan masyarakat pada polisi selama ini. Mudah-mudahan ini ya Barreskrim, polisi semua, polisi Jogja juga dengerin ini apa yang dikatakan Pak Bambang ini. Itu pertanyaan publik yang harus dijawab kan selama ini. Dan ini merupakan tantangan bagi Humas Polri juga. Jelaskanlah pada mereka tadi yang ditanyakan oleh Pak Bambang itu kan mewakili rakyat. Bahkan Satgas Judol udah ada. Ya makanya itu. Jadi, tapi saya di sini ingin mengatakan ya, saya kalau polisi jelek, saya bilang jelek. Tapi kalau polisi sudah bekerja dengan baik, ya jangan dibully gitu kan. Nah dalam hal ini saya melihat ya, polisi sudah bekerja. Itulah maksimal yang dia sudah kerjakan. Tapi itu pasti belum memuaskan masyarakat. Tapi paling tidak dia sudah berani menindak apa yang ada dilaporkan, apa yang dia tahu, ditindak sesuai dengan lingkup kemampuannya dia gitu.
Nah kemudian kalau tantangan kemudian yang ini yang gede-gede nggak sampai terjangkau itu tantangan daripada polisi secara menyeluruh. Ini menjadi PR sebagai satu. Jadi saya menyikapi kayak ini nih. Ini sebetulnya perlu pelurusan. Kita sudah menindak, kok kemudian malah efeknya sangkanya kita melindungi yang bandar yang gede. Malah ada backfire. Tapi itu nggak bisa dielakkan oleh polisi. Enggak, saya udah kerjain, nggak bisa. Itu tantangan bagi polisi untuk bisa menjelaskan dan kemudian untuk menangkap judi-judi yang gede itu. Kalau memang polisi nggak mau dituduh sebagai dia pelindung backup yang gede-gede itu, ya ditangkepin yang gede-gede itu kan gitu kan. Barreskrim kemudian menindaklanjuti ini tadi link yang itu tadi kepada yang atas dan dia berusaha bisa menangkap dan jelaskan pada masyarakat nih loh saya udah. Jadi apakah semestinya jawabannya adalah ya kami sudah menangkap saat ini di tataran pemain tapi bandarnya akan kami kejar. Iya, mestinya kayak gitu. Paling tidak meyakinkan pada masyarakat dan memang itu bukan hanya omong-omong aja tadi dikatakan kan punya janji-janji tapi nggak ada buktinya. Atau minimal begini Mbak Friska, minimal 5 pemain yang ditangkap itu juga diajak kerjasama. Situs judi mana yang dibobol, terus bandarnya siapa yang dibobol. Saya rasa mereka memiliki kemampuan untuk mendukung upaya kepolisian melakukan pemberantasan judi. Kalau mereka saja bisa membobol, tentu dengan sarana prasarana Direktorat Cyber Barreskrim tentunya bisa lebih mampu dengan kualitas para pemain yang bisa membobol situs judi online tadi, seperti itu. Oke, jadi kalau di level bawah saja bisa membobol, harusnya di level Polri dengan segala sarana prasarananya bisa kelasnya harus lebih tinggi. Harus tahu siapa misalnya ke situs mana dan siapa yang terlibat. Tapi kita akan bahas usai jeda apa saja yang harus dilakukan secara konkretnya oleh Polri soal ini. Sesaat lagi usai kumandang azan maghrib bagi wilayah Jakarta sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sapa Indonesia malam masih kembali untuk membahas soal penangkapan pemain judi online yang diragukan publik. Apakah benar melindungi bandar? Tadi Pak Arianto yang sempat kita terputus. Kalau pemain saja di level bawah bisa bobol itu bandarnya, apakah Polri semestinya dengan punya sistem yang lebih lengkap bisa menjangkau itu? Itu tantangan. Jadi gini Ibu ya. Sekarang kita harus berangkat daripada stigma masyarakat pada polisi dulu. Selama ini kan masyarakat sudah berstigma bahwa judi itu bisa berjalan kalau dibiarkan kan gitu kan. Iya. Nah sekarang sudah dari bawah sudah mencoba menangkap kan gitu kan. Iya. Nah, ini kok yang ditangkap kok cuma yang kecil doang gitu kan. Yang dulu-dulu mana yang besar gitu. Padahal saya dengar ya dari cyber Polri juga seperti tadi yang dikatakan Pak Bambang tadi bahwa apa-apa yang ditangkap itu sayangnya saya juga tidak intensif menyampaikannya itu yang dicapai gitu. Makanya itu ya apa yang dikerjakan oleh Barreskrim yang tingkat atas itu ya gitu. Itu kalau menurut saya harusnya dia lebih intensif menyerangkan pada masyarakat. Ini yang mestinya laporan periodik lah. Laporan periodik perkembangan bagaimana kita menangkap judi ini, perkembangan gini mana yang belum itu diomongkan terus gitu sehingga masyarakat juga bisa tahu dan kemudian polisi di lapangan juga bisa tahu ini saya harus bergeraknya lebih cepat lagi atau sudah memang di wilayah saya masih ada apa tidak gitu. Tapi terus terang ya memang judi ini online memang sulit karena kalau kita ngambil sumbernya sumbernya itu kalau hanya digantungkan kepada aparat polisi untuk menindak pelakunya itu sulit. Nggak bisa. Karena apa? Ini judi ini maraknya itu karena mekanisme daripada itu, mekanisme tekniknya. Nah karena mekanisme teknisnya ini juga kompleks, apakah secara skill teknologi bagaimana kita untuk mengejar itu, untuk membobol, untuk mencari siapa bandarnya? Kita akan bahas dulu usai jeda di Sapa Indonesia Malam, kami segera kembali. Masih di Sapa Indonesia Malam membahas penangkapan pemain judi online yang jadi kontroversi bersama dengan penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi dan pengamat kepolisian dari ISES Bambang Rukminto. Pak Bambang, sebenarnya yang tidak terkejar ini kemampuan atau kemauan untuk mengejar siapa yang jadi bandar atau pihak besar yang ada di balik judi online? Ya, memang terkait dengan judi online ini kan sesuatu yang baru ya, karena
20 tahun atau 15 tahun yang lalu tentu teknologi tidak berkembang pesat seperti sekarang. Kalau mengejar terkait dengan teknologi media, tentu kepolisian tentu berpacu dengan teknologi yang berkembang, demikian juga berpacu dengan teknologi yang digunakan oleh bandar-bandar judi online seperti itu. Makanya memang ini adalah kerja berbagai pihak, termasuk Kemenkomdigi gitu loh. Tapi saya melihat mengapa ini selama ini nyaris tidak ada perkembangan yang signifikan terkait dengan pemberantasan judi online ini dan hanya menyasar maksimal ke bandar level menengah karena lebih pada banyak kepentingan-kepentingan ego-ego sektoral antar pihak-pihak yang terkait gitu loh, yang lebih tidak pada keseriusan untuk benar-benar melakukan pemberantasan judi online. Sebenarnya lebih mudah untuk mengejar judi online ini dengan menelusuri kemana muara uang itu bermuara. Follow the money, prinsip follow the money itu harus dilakukan. Kalau selama ini kan PPATK juga sering kali menyampaikan terkait berapa besar omset judi online selama tiap kuartal atau tiap semester bahkan tiap tahun seperti itu. Tapi kan fakta-fakta yang terjadi nyaris berapa uang yang diselamatkan dari judi online itu kan nyaris tidak pernah tersentuh. Bahkan kemarin PPATK menyampaikan ada blokir rekening dorman. Ini pun saya menduga bahwa ini juga ada upaya untuk membuka rekening-rekening para bandar judi online. Gitu loh. Makanya memang ini harus ada kemauan dari negara untuk benar-benar serius untuk melakukan pemberantasan judi online ini. Kalau masing-masing aparat penegak hukum ini masih memiliki ego sektoral dengan berbagai kepentingan sendiri-sendiri, tentu akan kesulitan. Oke, jadi follow nggak the boleh money ego itu adalah sektoral. kuncinya seperti itu. Iya, follow the money. Nah, how to optimize the follow the money itu, Pak Arianto, termasuk juga kalau ada laporan masyarakat, sebenarnya bagaimana untuk diproses sehingga bisa membongkar misalnya. Ini kan yang jadi pertanyaan selama ini, laporan masyarakat tuh itu kalau dalil umum untuk menangani kejahatan ya. Tapi kalau saya ingin bicara di sini, kita menghadapi suatu gejala ancaman kejahatan itu mesti kita lihat anatominya dulu. Anatomi kejahatan judi itu itu tidak sama dengan kejahatan yang biasa-biasa itu. Contohnya ya, judi ini ya sekarang ya, dalil pertama, judi itu adalah dia tidak akan mungkin marah apabila tidak dibiarkan oleh aparatnya. Nah, aparatnya di sini bukan hanya aparat penegak hukum saja, tapi aparat yang memberikan fasilitas, yang memberikan perizinan itu juga berperan. Kalau itu serius itu akan mengurangi lah maraknya itu. Yang kedua, anatomi daripada judi ini adalah judi ini tidak seperti judi tradisional dulu. Maraknya itu kalau pelakunya lebih banyak baru marak. Ini pelakunya cuma satu, tapi teknologinya sangat menyebar, bisa jutaan dalam satu detik. Masif kan itu kan. Dan kemudian pelakunya bukan hanya bandar yang itu aja, tapi banyak penyerta yang lain yang secara tidak sadar itu tadi pemain TikTok ikut menyebarkan kan gitu kan. Medsos gitu ya. Jadi menghadapi yang kayak gini ini ya harus komprehensif. Jadi artinya apa? Komprehensif itu semua aparat yang sebagai pengawas itu di lininya masing-masing mengembangkan teknologi supaya mengimbangi daripada itu gitu. Jadi nggak mungkin ini diserahkan pada polisi nangkepi bandar-bandar kemudian nggak akan terkejar sampai nggak bisa ketangkep siapa pelakunya karena itu kan menyebarnya kan sangat cuman di imajinasi. Dan laporan masyarakat itu betul-betul diproses atau tidak? Tempo hari saya pernah nyarankan ini kan PPATK terlibat, Gigi terlibat. Dulu saya kan mengatakan ya dalam menindak judi ini gitu ya. Itu PPATK mestinya tidak hanya ada ini dicurigai kemudian lapor polisi terus menindak, telat. Mestinya kalau ada indikasi bahwa ini pakai untuk judi langsung take down aja oleh PPATK. Contohnya kayak gitu. Tapi kemarin kan yang di take down yang doorman itu akhirnya orangnya. Padahal nggak semua doorman adalah mestinya diutamakan kalau berbau judi langsung aja tutup track gitu. Nah, kalau Komdigi begitu ada ini terlibat dalam judi langsung take down gitu. Itu mungkin agak bisa mengurangi ya. Jadi sekali lagi kalau kita menghadapi judi ini kita nggak bisa berandai-andai bahwa ini seperti kejahatan biasa, laporan harus ditindaklanjuti itu sudah otomatis dari dulu gitu. Jadi intinya harus komprehensif ya, masing-masing mempunyai imajinasi bagaimana mengcounter anatomi yang kayak gini ini dan ada keseriusan.
Kuncinya itu. Ya. Kalau nggak ada nanti susah lagi. Kemarin itu kan Komdigi dikasih kewenangan gitu malah kolusi kan. Ya. Itu contoh itu pembiaran itu yang terjadi. Nah, jadi harus komprehensif karena anatominya juga beda. Ya, Dari mulai gitu. pemain, Harus khusus ada ini. promotor, ada bandar, sangat kompleks, harus ada will, harus ada kemauan. Terima kasih Pak Arianto, terima kasih juga Pak Babang sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Warga protes kenaikan pajak PBB 250%. Bupati Pati minta maaf dan akan mengkaji ulang kebijakan itu. Lalu bagaimana solusinya? Kita bahas bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Sesaat lagi di Sapa Indonesia.